Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Fitri Muhaimin, moderator kelompok 3 bank dan lembaga keuangan lainnya dari kelas manajemen 20 K. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang koperasi simpan pinjam. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Tiara Rahmawati. Nama saya Alvin Raka Pradana. Perkenalkan nama saya Riga Pertiwi. Nama saya Hana Humairoh. Nama saya Rizky Maulana. Dan nama saya Akmal Heru Sudrajat. Itulah teman-teman saya yang akan mempresentasikan materi tentang koperasi simpan pinjam. Lanjut saja ke penjelasan materinya. Untuk teman-teman, selamat menyaksikan. Yang pertama ada materi pengertian koperasi dan sejarah koperasi di Indonesia. Pengertian koperasi berasal dari dua kata bahasa Inggris. Yang pertama ada co dan yang kedua ada operation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, sehingga dapat diartikan corporation atau koperasi adalah melakukan pekerjaan secara bersama atau dapat disebut gotong royong. Secara istilah, pengertian koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan dan berjalan dengan prinsip gotong royong. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata atau susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua ada sejarah koperasi di Indonesia. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Semakin memuncak, beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas terdolong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya. Dalam keadaan hidup demikian, pihak kolonial terus-menerus mengintimidasi penduduk pribumi, sehingga kondisi sebagian besar rakyat sangat memprihatinkan. Di samping itu, para rentenir, pengijon, dan lintah darat turut pula memperkeruh suasana. Mereka berlomba mencari keuntungan yang besar dari petani yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Dan pada zaman Belanda, pembentukan koperasi belum dapat terlaksana karena ada beberapa faktor. Yang pertama belum ada instansi pemerintah ataupun badan non-pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Yang kedua, belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Yang ketiga, pemerintah jajahan sendiri masih ragu menganjurkan koperasi karena mempertimbangkan politik, khawatir koperasi tidak akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah. Seperti itu sejarahnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. B. Koperasi produksi. Koperasi yang menghasilkan barang dan jasa. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang, membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut.
C. Koperasi jasa. Koperasi jasa memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. D. Koperasi penjualan atau pemasaran. Koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Contoh Koperasi Pasir Agung dan Koperasi Pasir Kemiri. Dan koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Contoh, gabungan di Koperasi Pasar Agung, Pasar Kemiri, dan koperasi pasar yang ada di Kota Depok. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang dan menjual secara bersama-sama. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Koperasi unit desa. Koperasi unit desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat, pemberantas hama, tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian. B. Koperasi Pengawal Republik Indonesia. Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri sebelum KPRI. Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri KPN. KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. C. Koperasi pasar. Koperasi pasar. Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Di sini saya akan memaparkan mengenai landasan koperasi. Landasan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, koperasi dianggap perlu atau penting untuk dibentuk. Maka muncullah landasan-landasan yang patut dipertimbangkan untuk membangun koperasi. Yang pertama, di sini ada landasan ideologi Pancasila sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Koperasi membutuhkan topangan dari landasan hukum, dan landasan hukum untuk koperasi di Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua ada landasan Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai soko atau guru perekonomian nasional. Atas kehidupan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen atau kementerian khusus dalam kabinet. Departemen ini berfungsi membawahi unsur-unsur koperasi seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan penanganan hukum apabila terjadi sesuatu. Yang ketiga ada landasan sosial atau mental gotong royong dan setia kawan. Dalam prosesnya, koperasi merupakan organisasi yang membutuhkan banyak peran masyarakat. Seperti dalam pengertian koperasi, koperasi adalah organisasi demokrasi, ekonomi, mandiri, dan berotonomi. Setiap anggotanya bahu-membahu membantu
berbagi, berpendapat, dan berdiskusi, mulai dari mendiskusikan organisasi, manajerial, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya. Selanjutnya ada juga fungsi dan peranan koperasi. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi di Indonesia. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya, koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian, koperasi akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Koperasi pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dan membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu, maka koperasi diharapkan dapat memainkan perannya dalam menggunakan dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat mewujudkan perekonomian rakyat sebagai dasar kehidupan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dengan demikian, koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengembangkan amanat dengan baik. Selanjutnya ada ciri-ciri koperasi. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, terdiri dari perkumpulan orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa dan modal dibatasi. Yang ketiga, tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Yang kelima, tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Selanjutnya, unsur koperasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, mengusahakan keuntungan barang dan jasa untuk perbaikan kehidupan anggotanya. Yang kedua, berasaskan kekeluargaan. Yang ketiga, bertujuan menyejahterakan anggotanya, khususnya dengan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kelima, pembagian SHU secara adil dan besarnya sesuai dengan usaha masing-masing. Yang keenam, kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota. Yang ketujuh, berusaha mendidik dan membangun kesadaran berkoperasi anggota. Prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Kedua, pengelolaan yang demokratis. Ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi. Keempat, kebebasan dan otonomi. Kelima, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan koperasian. Ketujuh, kerjasama antar koperasi. Asas-asas koperasi. Asas koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari negara Indonesia, karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain, di sini ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi, bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja, dan juga bukan dari satu anggota, melainkan mencakup ke semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini, maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua ada asas kegotong royongan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat maupun bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan orang perorangan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan koperasi. Setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu, begitupun koperasi. Pada dasarnya, tujuan utama dibentuknya koperasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang lambang koperasi. Lambang koperasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada arti lambang koperasi lama, terdiri dari gerigi roda atau gigi roda, rantai sebelah kiri, kapas dan padi sebelah kanan, bintang dan perisai, timbangan, pohon beringin koperasi Indonesia warna merah putih. Selanjutnya ada arti lambang koperasi baru, yaitu gambar bunga, bentuk teks warna pastel digunakan pada kegiatan ketataksanaan menggambarkan filsafat hidup. Selanjutnya cara mendirikan koperasi terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, syarat pendirian koperasi. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, dan yang terakhir berkedudukan di wilayah Indonesia. Yang kedua, persiapan mendirikan koperasi. Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti maksud dengan tujuan berkoperasi serta usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota koperasi. Yang ketiga, rapat pendirian. Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan rapat koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat antara lain, pertama, tujuan mendirikan koperasi. Yang kedua, kegiatan usaha apa yang hendak dijalankan. Yang ketiga, menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi, diantaranya simpanan pokok dan simpanan pinjam. Yang keempat, memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi. Dan yang terakhir, menyusun anggaran dasar. Yang keempat, prosedur permohonan pengesahan. Adanya permohonan tertulis dari para pendiri dengan dilampiri akta pendirian. 2. Bila mana permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan. Yang keempat, prosedur permohonan pengesahan. Adanya permohonan tertulis dari para pendiri dengan dilampiri akta pendirian. Bila mana permintaan pengesahan ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah diterima permintaan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 bulan sejak diterima penolakan.
Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. Setelah pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, modal koperasi. Modal koperasi terbagi menjadi 2, yaitu modal sendiri, di mana modal sendiri terdapat beberapa poin, diantaranya simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Selanjutnya, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Selanjutnya, simpanan sukarela. Modal koperasi semacam ini adalah simpanan dari anggota koperasi yang bersifat sukarela, dalam artian tidak ada paksaan untuk melakukan simpanan ini, tetapi dilakukan atas kemauan sendiri. Selanjutnya, dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dana yang terkumpul dalam bentuk cadangan selama tidak terjadi kerugian dapat dimanfaatkan sebagai modal. Selanjutnya, hibah. Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang yang diterima oleh koperasi, tetapi bukan dari anggotanya, melainkan dari pihak lain. Contohnya, koperasi menerima hibah dari pemerintah atau perusahaan tertentu. Yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecilnya nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya, dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang yang akan dinilai dengan uang yang berasal dari anggota. Selanjutnya, ada koperasi lainnya dan atau anggotanya. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Selanjutnya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dalam negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyatnya, khususnya untuk usaha koperasi. Selanjutnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjadi obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Selanjutnya, modal penyertaan. Modal penyertaan adalah modal yang berasal dari penanaman modal atau investasi pemerintah atau swasta bukan anggota seperti perorangan, badan usaha, dan BUMN. Modal ini dilakukan dalam upaya memperkuat kegiatan usaha koperasi. Dalam koperasi modal, penyertaan juga menanggung resiko. Pemilik modal ini tidak memiliki suara dalam rapat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kelebihan dan kekurangan koperasi. Yang pertama adalah kelebihan koperasi. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Berikutnya, dasar sukarela orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Berikutnya, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah kekurangan koperasi. Koperasi sulit berkembang karena keterbatasan di bidang permodalan. Berikutnya, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Berikutnya, kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Poin berikutnya adalah peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dibedakan menjadi peranan segi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu anggota meningkatkan penghasilan sehingga secara tidak langsung ikut serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
Yang kedua, meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Yang ketiga, ikut mengembangkan daya cipta, daya usaha orang-orang secara individu maupun sebagai kelompok. Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pendidikan dan keterampilan anggota. Yang keenam, membantu membentuk masyarakat yang bertanggung jawab yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Itulah penjelasan dari kelompok 3 tentang koperasi simpan pinjam. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.